Selamat sore Ibu-Ibu Pelkat PKP GPIB Sion yang Tuhan Yesus kasihi. Pengurus Pelkat PKP mengucapkan selamat beribadah secara virtual. Pelayan firman pada sore hari ini akan dilayani oleh Deaken Nyonya Ais Indriawati Siahainenia, liturgos oleh Ibu Ika Dakdakur, warta Pelkat PKP oleh Ibu Nani Suryani Gimbal, pemusik akan diiringi oleh Ibu Ina Harimu. Kiranya ibadah kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita menyanyikan lagu himne Pelkat PKP. Saya undang untuk bangkit berdiri. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 1, bait 1 dan 2, haleluya pujilah. Dalam Kristus
Ibu-ibu yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas waktu yang Tuhan boleh berikan kepada kami ibu-ibu Pelkat PKP GPIB Sion. Pada sore hari ini Bapa, kami mau menaikkan syukur kami Bapa melalui ibadah Pelkat PKP. Urapi setiap hati kami, ibu-ibu Pelkat PKP, baik yang ada di rumah maupun yang hadir di sini. Bapa berkati kami, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Ibu Diaken Eis Indriawati Siahaininia, berkati dengan hikmat kemurahan-Mu Bapa, sehingga ketika firman itu disampaikan, kami boleh memahami, kami boleh mengerti, kami boleh melakukannya di dalam setiap kehidupan kami, setiap hari. Mampukan kami anak-anak-Mu Bapa untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami serahkan ibadah Pelkat PKP pada sore hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya Bapa, ampunkanlah salah dan dosa kami ya Bapa. Ibadah Pelkat PKP pada sore hari ini, jadilah kiranya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan membacakan Mazmur. Pada sore hari ini terambil dari Mazmur 69 ayat 34 sampai 37. Mazmur 69 ayat 34 sampai 37. Kita akan membacakan secara bergantian. Saya akan membacakan tulisan yang kalimatnya ke depan, dan ibu-ibu akan membacakan kalimat yang bertuliskan ke dalam. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya. Demikianlah pembacaan Mazmur. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat ayat 15. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan,
Selamat sore ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabarnya sore ini? Tentunya sehat selalu, luar biasa. Baiklah ibu-ibu, pada sore hari ini saya akan membacakan Alkitab yang terambil dari Ibrani 3 ayat 12 sampai 19. Tapi sebelum kita membacanya, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, terpujilah namamu, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu pada sore hari ini, yang telah mengumpulkan ibu-ibu di GPIB Sion beribadah melalui online. Bersyukur kepada Tuhan sampai saat ini, berikanlah hati kami agar dapat menerima Roh Kudus memenuhi hati kami semua. Berilah pengertian kami dalam menerima sabda-Mu. Biarlah kami semakin bertumbuh dalam iman dan pengharapan di dalam-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah ibu-ibu yang terkasih, kita akan membaca dari kitab Ibrani 3 ayat 12 sampai 19. Kita akan bacanya bersama-sama. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah? Sekalipun mereka mendengar suaranya, bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Ibu-ibu yang terkasih, pada sore hari ini kita setelah mendengar dan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani 3 ayat 12 sampai 19, dan tema pada sore hari ini yaitu mengenai keteguhan iman. Jadi luar biasa ibu-ibu, apa itu keteguhan iman? Jadi kita akan mendengar dulu apa yang dimaksud dengan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan juga bukti dari segala sesuatu yang tidak bisa dilihat tapi bisa kita rasakan. Seperti tadi kita telah membaca dalam Alkitab pada ayat ke-12, seperti dia bilang, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan ada terdapat seorang yang hatinya jahat. Bagaimana ibu-ibu kita menyikapi hal tersebut? Bagaimana kalau ini kejadiannya dalam Pelkat PKP? Harus apa yang kita lakukan? Apalagi ibu-ibu di PKP ini, saya lihat yang begitu sungguh luar biasa. Tentu kita semua punya keteguhan iman. Bagaimana cara kita memupuk keteguhan iman? Yaitu kita dengan percaya kepada Tuhan, taat pada ajarannya, melaksanakan perintah Tuhan, bersandarlah pada Tuhan. Jangan pernah lelah berdoa pada Tuhan. Itu untuk semua, untuk meneguhkan iman kita, menguatkan iman kita. Kalau ada salah satu di antara pengurus Pelkat PKP yang kurang sepaham, mari kita duduk bersama, mari kita panggil, mari kita bicara. Untuk apa kita bicara itu? Supaya ada kebersamaan. Karena apa? Ibu-ibu PKP ini menjadi teladan bagi ibu-ibu semua tentunya. Baik itu di dalam keluarga, di dalam lingkungan Pelkat PKP, atau sekitar masyarakat sekitar kita. Jadi di sini marilah kita mempertebal iman kita. Karena kita tidak boleh menganggap sepele masalah iman. Karena iman ini adalah kekuatan bagi kita semua. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya ibu-ibu ya. Kita tahu kita sedang
mengalami wabah COVID yang luar biasa. Pada saat ini semua bilang, semua orang ketakutan dengan adanya wabah ini. Karena memang wabah ini luar biasa. Semua berdampak seperti ibu-ibu, semua orang yang bekerja ataupun yang bersekolah, dengan adanya wabah COVID ini semua terhenti. Apa di sini ada dua macam positif negatifnya. Apa positifnya kita lihat? Positifnya mungkin kita bisa lihat bahwa dalam adanya wabah COVID ini, seorang kehidupan rumah tangga yang tadinya mungkin banyak kesibukan, sekarang jadi bersatu. Karena apa? Yang ditakutkan dalam wabah COVID itu, kita tidak boleh keluar rumah sembarangan, tidak boleh beraktivitas. Bahkan anak-anak sekolah juga tidak bisa bersekolah, hanya melalui online belajar. Begitupun pedagang-pedagang di luar sana mungkin tidak bisa berdagang, yang bekerja dirumahkan, yang sekolah-sekolah juga begitu, anak-anak melalui online. Mungkin di dalam positifnya yang kita ambil bahwa kehidupan keluarga bisa bersatu, bisa berkumpul, bisa berdoa bersama. Jadi kita bisa bersatu untuk anak-anak dan suami. Jadi bersatu, jadinya kita bisa berkumpul di situ. Apa kita ambil hikmahnya? Bahwa Tuhan memang inilah satu keutuhan keluarga. Seperti ibu-ibu PKP yang menjadi tiang doa di dalam rumah tangga, sumber kekuatan, juga cermin bagi anak-anak. Yang itu harus kita pahami. Di situ segi positifnya, kita bersatu, mungkin kita bisa berdoa tiap malam, memohon perlindungan Tuhan agar wabah COVID ini cepat selesai. Karena ini wabah COVID ini bukan di Indonesia saja, bahkan di seluruh dunia. Jadi apa harapan kita untuk meneguhkan iman kita? Berdoa sama Tuhan. Jangan lelah, jangan pernah lelah kita berdoa sama Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Tuhan, biarlah wabah COVID ini selesai, agar kita hidup kembali normal seperti biasa. Di sini juga ada wabah negatifnya ya para ibu. Apa wabah negatifnya? Wabah negatifnya adalah lihat dampak dari COVID ini. Para pekerja banyak yang dirumahkan, bahkan pengurangan pekerjaan. Karena apa? Kita lihat kantor-kantor semua tutup karena wabah COVID ini, karena kita tidak boleh berkumpul. Yang kedua, mungkin para pedagang-pedagang yang di jalan-jalan tidak bisa beraktivitas kembali karena dampak dari wabah COVID ini. Juga toko-toko, semuanya, anak-anak sekolah secara online semua. Tapi Tuhan kita baik, Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian. Di sini kita lihat Tuhan telah menurunkan aparat pemerintah dengan bantuan. Bantuan berupa apa? Sembako untuk orang-orang yang kekurangan, yang orang-orang yang kena dampak COVID ini. Jadi kita selalu bersyukur bahwa Tuhan kita itu baik. Tuhan kita itu luar biasa. Karena apa luar biasa? Dia tidak pernah meninggalkan kita, membuat kita tergeletak dengan wabah ini. Jadi di sini ibu-ibu, kita harus mengakui, kita harus memperteguh iman kita. Dengan memperteguh iman kita, yakin dan percaya, semuanya akan teratasi. Jadi ibu-ibu sekalian di sini, marilah kita menjadi menjadi ibu-ibu yang teladan dalam kehidupan rumah tangga, dalam kepengurusan pelkat PKP, juga bermasyarakat tentunya. Juga ibu-ibu menjadi cermin dalam keluarga yang baik, jadi contoh, jadi anak-anak kita mengikuti kita menjadi lebih baik, yaitu berdoa, ajak berdoa tiap malam, bangun tidur juga berdoa, harus tetap berdoa. Karena apa? Kita harus bersyukur pada Tuhan bahwa begitu bangun tidur kita diberi kesehatan, kekuatan tentunya. Di situ kita harus mensyukuri, berarti kita dengan percaya dengan iman kita bahwa Tuhan kita itu baik, yang sungguh luar biasa. Mensupport suami kita dalam pekerjaan, juga membantu anak-anak kita. Jadilah ibu-ibu teladan. Bagaimana cara kita memupuk kita menjadi ibu-ibu yang teladan? Tentu apa yang harus kita lakukan, terutama ibu-ibu? Kita harus mempunyai kasih dulu ya ibu-ibu. Karena apa kita harus mempunyai kasih? Kasih itu apa? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Itu yang harus kita pegang sebagai ibu. Dengan adanya kasih, nanti semua keluarga kita, anak-anak kita, atau di luar sana teman-teman kita, atau juga dalam kepengurusan, dengan adanya kasih kita ada kebersamaan, kesatuan dalam pelkat PKP. Bisa juga jadi mempertebal iman kita, iman percaya kita.
Karena dalam Alkitab ajaran kita adalah kita harus punya kasih. Orang Kristen tuh harus punya kasih. Seperti dalam Alkitab di sini, apa kisah masa di Meriba? Itu Nabi Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Karena terlalu jauh mereka berceloteh dan menggerutu, dia bilang, karena kehausan, kepanas. Tapi dia apa? Dia tidak percaya pada Tuhan. Bahwa dalam proses itu Tuhan sudah menyediakan, dia telah berbisik pada Musa, ketuklah gunung batu itu untuk minta air. Pada saat itu orang-orang Israel menggerutu dan memarahi Musa, sehingga Musa lupa. Dia bukan berbicara pada gunung batu, dia malah memukulnya. Memang air itu keluar, sehingga tidak terarah pada saat itu. Banyaklah mati yang bergelimpangan akhirnya. Mereka tidak bisa sampai ke tanah perjanjian tersebut. Jadi di sini kita ambil, jangan menyepelekan soal iman. Kita harus percaya dan yakin benar bahwa hanya Tuhanlah andalan kita. Jadilah kita ibu-ibu yang teladan. Jadilah kita manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang beriman kepada Tuhan. Kalau kita beriman dan taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan berkat yang melimpah kepada kita. Maka dari itu ibu-ibu, marilah kita sama-sama mempertebal iman percaya kita pada Tuhan, yaitu dengan berdoa, menjalankan perintah Tuhan, taat pada perintah Tuhan. Jangan permalukan Tuhan kalau kita tidak mau dipermalukan oleh Tuhan. Jadi dari itu ibu-ibu, marilah kita sama-sama memperkuat iman dalam diri kita masing-masing, terlebih dalam kepengurusan PKP, ibu-ibu yang menjadi contoh teladan, tiang doa. Marilah kita sama-sama semua dengan mempertebal iman kita, percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Amin. Baik ibu-ibu yang terkasih, kita akan merespon nyanyian umat dari Gita Bakti 285 bait 1 dan 2 dalam roh Yesus Kristus. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar menjadi kekuatan bagi ibu-ibu PKP semua dalam melaksanakan kehidupan masing-masing. Berkati pada saat ini Ketua Majelis Jemaat GPIB Sion, Ibu Pendeta Prensi Nihala Hukum STH bersama keluarga, berkati pelayanannya. Berkati juga pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Sion, juga karyawan serta security GPIB Sion yang selalu menjaga keamanan gereja Sion ini di dalam masa pandemi ini. Berkati juga pemerintah, para dokter, tenaga medis yang sedang menangani wabah COVID ini. Kiranya Engkau sembuhkan para penderita COVID-19 ini Bapak, agar semua bisa kembali normal seperti semula. Juga anak-anak yang belajar online, Engkau beri kecerdasan dan kekuatan. Sembuhkan juga Bapak bagi yang sakit pada saat ini. Ibu Mardiana Sulastri, Ibu Pincelomi, Ibu Sasi Panggabean, Ibu Feni Sitompul, Ibu Mariana Malondo Korengkeng, Saudari Oki, Eko Puji Hasyanti, Oma Tris Nurui, Ibu Leni Tambani, Ibu Diana Rori, Ibu Maria Lim, Ibu Emiko Terah, Oma Yohana,
Ibu Korisiwi. Kiranya Tuhan, Engkau sembuhkan semua. Engkau berkati juga beliau dengan obat-obatan yang diberikan oleh para dokter. Engkau sembuhkan. Juga para lansia di jemaat kami Tuhan, Engkau jaga dan lindungi. Tuhan, pada saat ini juga kami akan mendoakan ulang tahun perkawinan Bapak Royke P. Kimbal dan Ibu Nani Suryani. Juga untuk ulang tahun Gedung Gereja Sion Tuhan yang pada tanggal 23 Oktober 2020 akan live streaming. Kiranya Tuhan, Engkau berkati semua agar berjalan dengan lancar sesuai kehendak-Mu Bapa. Tuhan, pada saat ini jauhkanlah kami dari ancaman COVID selama jalannya ibadah. Dari kami jemaat tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Biarlah kita memberi dengan sukacita, dengan berkat yang kita terima dari Tuhan. Nyanyian umat Kidung Jemaat 393 bait 1 sampai 3. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan
Kita berdoa untuk doa persembahan. Allah Bapa sumber berkat, inilah persembahan yang kami berikan dengan tulus, kiranya dapat dikelola dengan baik dan menjadi berkat bagi pelayanan gereja dan sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami persilahkan duduk. Warta Pelkat PKP akan disampaikan oleh Ibu Nani Suryani Kimbal. Kami persilahkan. Warta Pelkat PKP. Selamat sore menjelang malam, ibu-ibu terkasih dan diberkati Tuhan. Kami dari pengurus Pelkat PKP mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Ibu Diaken Nyonya Elis Indrawati Sihainenia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan ibu dan keluarga. Terima kasih juga kepada liturgos Ibu Ika Dakdaktur. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan ibu dan keluarga. Terima kasih juga kepada pemain musik Ibu Ina Harimu. Tuhan Yesus memberkati pelayanan. Terima kasih kepada tim multimedia yang telah membantu proses rekaman ibadah Pelkat PKP setiap hari Selasa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada ibu-ibu PKP yang di rumah setia melakukan ibadah secara virtual. Tuhan Yesus memberkati. Kami Pelkat PKP juga mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta Pelkat PKP. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Gita Bakti 120 bait 1 dan 2. Kristus memanggil diriku. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari semua ikutlah, memberikan diri padanya. Jadilah Allah dalam tangan Tuhanmu. Pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat, dan persekutuannya yang kudus dan penyertaannya sampai saat ini dan kekal selama-lamanya.